keputusan yang tepat untuk masyarakat. Nah, dari kakak sendiri nih, ya, apa kira-kira harapan kakak terhadap hasil pilkada tahun 2024 ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila, atau lebih khusus yang sila kelima yang mengatakan keadilan sosial bagi semua Saya berharap pilkada di tahun 2024 ini dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi yang sehat, serta kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai
wakil daerah. Oke. Lanjut ke pertanyaan keduanya, bagaimana kakak, maksudnya selama ini kakak bagaimana cara kakak melihat peran dari para calon-calon pemimpin dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat atau di daerah? Berfungsi lah di pilkada itu yang muncul. Nah, ini pertanyaan terakhir, apa sih harapan dari kakak sendiri terhadap hasil pilkada tahun 2024 ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Berdasarkan nilai yang keberapa, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertanyaan kedua, apa yang kakak ketahui tentang calon yang akan bertanding di pilkada 2024? Yang saya ketahui ya dari beberapa calon di daerah saya tuh, contohnya mereka tuh kayak ngebuat acara sosialisasi ke masyarakat, terus memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang kurang mampu. Kita itu baik itu kalangan yang di atas, kalangan
Selamat sore Kak. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Lucia India Karni. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Indonesia PGRI. Tujuan saya bertemu dengan kakak buat mewawancara kakak terkait bagaimana antusiasme kakak sebagai warga negara Indonesia dalam pemilihan atau dalam menunaikan hak pilih kakak pada pilkada tahun 2024 ini. Oke. Nggak apa-apa kan kak? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, apa yang mendorong kakak untuk berpartisipasi dalam pilkada tahun 2024 ini? Yang mendorong saya berpartisipasi dalam pilkada tahun 2024 yang pertama-tama itu karena saya sudah cukup umur ya dalam mengambil keputusan untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah kan 2024. Jadi itu adalah salah satunya. Yang kedua, untuk kita ketahui setiap 5 tahun berakhir pastinya kita selalu memilih kepala yang baru. Jadi saya hanya mengikuti peraturan. Ya. Pertanyaan kedua, apa yang kakak ketahui tentang calon-calon yang akan bertanding di pilkada tahun 2024 ini? Untuk saat ini karena calon-calon pilkadanya di luar dari daerah kita, yang saya ketahui banyak sekali bantuan dari mereka yang disalurkan untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mempercayai mereka bahwa mereka itu berpegang teguh apa yang mereka beritahukan kepada rakyat dan itu yang mereka lakukan lagi. Selanjutnya, bagaimana cara kakak melihat peran para calon-calon pemilih, peran para calon-calon pemimpin dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat? Peran mereka itu seperti yang saya jelaskan di nomor 2 tadi ya. Itu mereka tuh memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka tuh berpegang apa yang mereka beritahukan kepada masyarakat bahwa mereka melakukannya. Itulah yang nyimak dari calon pilkada 2024 ini. Selanjutnya, bagaimana sih media sosial mempengaruhi pandangan kakak tentang pilkada tahun 2024 ini? Maksudnya melalui media sosial, bagaimana dia bisa apa yang dipengaruhi dari media sosial terhadap pandangan kakak terkait pilkada tahun 2024 ini? Untuk media sosial banyak sekali ya yang memposting bahwa banyak sekali mereka tuh melakukan kegiatan sosialisasi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengunjungi setiap masyarakat. Nah itu mereka membuat kampanye misalnya ya. Jadi mereka tuh banyak sekali melakukan kampanye itu untuk meluaskan mereka punya wilayah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu aja sih. Jadi mereka itu melakukan kampanye itu untuk meluaskan dan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa mereka adalah calon dari pilkada 2024 dan mereka juga memberi ketegasan kepada masyarakat bahwa mereka bisa memimpin nanti kalau misalnya mereka dipilih atau terpilih untuk menjadi ketua dari pilkada tersebut. Oke, yang terakhir, kira-kira nih apa harapan kakak terhadap hasil pilkada tahun 2024 ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Maksudnya kakak bisa melihat ini dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau enggak, bisa juga begini salah satunya, misalnya sila kelima atau sila kedua. Oke, yang aku ambil sih dari sila kelima ya, harapannya ya. Dari sila kelima sih, yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya harap jikalau ada pemimpin yang akan memimpin dalam pemilihan ini, mereka itu bisa memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari yang daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil yang susah sekali saat dijangkau oleh pemerintah. Mereka itu memberi kesejahteraan dan semuanya itu harus sama. Jangan hanya
untuk masyarakat yang di depan mata aja, tetapi harus memperhatikan juga untuk di daerah yang terpencil. Itu aja. Dan satu lagi, saya harap untuk pemimpin itu bisa berpegang teguh dengan apa yang dia berikan atau ucapkan kepada setiap masyarakat, bahwa dia tuh bisa, dan visi misi yang dia jalankan itu harus sesuai dalam menjalankan tugas dia ke depannya. Jadi dia tuh tidak mematah semangatkan, memberi mematah semangat rakyat bahwa kami sekarang itu udah memilih dia sebagai pemimpin, jadi Maksudnya, pemimpin itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk kalau dia rakyatnya. sudah terpilih, berarti dia harus menjalankan sesuai visi dan misi Iya, yang itu jangan mematahkan telah dia semangat rakyat keluarkan pas itu. kampanye Iya, atau gitu. dalam Jadi pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan dan katakan itu aja sih. Oke, apabila dalam wawancara ini tadi ada kata dari saya yang kurang berkenan pada kakak, tapi setelah mendengar jawaban dari kakak cukup membantu saya untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya bagi saya. Makasih banyak. Ya, sama-sama.